selama pandemi yang aku alamin ya sebagai ibu dan Karen juga pasti sebagai anak juga ngalami. Nomor satu ketakutan sebetulnya. Waktu awal Karen habis kerja kurang lebih 1 tahun tiba-tiba pandemi terjadi kan. Itu otomatis aduh saya dalam hati ya sebagai ibu, Tuhan ini gimana ya. Tapi Tuhan tuh memang luar biasa banget. Tuhan Yesus itu hidup. Jadi waktu saya berdoa, saya nggak pikirin macam-macam. Saya cuma percaya bahwa hidup anak saya Karen ada di dalam tangan Tuhan. Jadi waktu pandemi, awal pandemi, anak ini diperpanjang kontrak kerjanya. Jadi saya selalu mikir apa yang nggak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar telinga, nggak pernah timbul dalam hati. 1 Korintus 2 ayat 9 itu digenapi buat kehidupan anak saya Karen. Karena dia mengalami sendiri bagaimana pertolongan Tuhan. Jadi setiap bulan Juli atau Agustus, sebelum masuk bulan itu, saya sebagai orang tua, saya mendoakan anak ini supaya kontrak kerjanya terus diperpanjang. Saya nggak pernah bilang perusahaan A lebih bagus, perusahaan B lebih bagus. Tapi saya mengajarkan anak-anak saya untuk punya loyalitas, taat dan setia di dalam pekerjaan di dunia ini. Saya percaya kalau dia boleh setia di pekerjaan di dunia ini, saya percaya anak ini juga pasti akan setia sama Tuhan. Jadi itu yang selalu saya ingetin sama Karen. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kami alami dan saya lihat bukti nyata sampai detik ini. Sebelum pandemi, sampai sesudah pandemi, sampai pandemi berakhir, anak saya tetap ada di perusahaan tersebut, diperpanjang kontraknya setiap tahun, dan gajinya tidak pernah dikurangi 1% pun. Bahkan dia tetap memiliki bonus, dia tetap memiliki THR, dia tetap memiliki tunjangan-tunjangan tanpa dikurangin sepeser pun. Itu bukan karena kuat dan gagah kami. Saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan anak-anak. Dan saya percaya kehidupan saya melayani Tuhan. Kehidupan saya mengiring Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang tua kalau benar di hadapan Tuhan, upahnya adalah anak-anak yang diberkati. Kalau waktu pandemi kemarin itu sempat benar ada yang namanya rasa takut tuh pasti ada. Dimana aku juga punya teman-teman sama orang-orang di sekitar tuh banyak yang ngalamin PHK lah, inilah itulah, potong gaji lah segala macam. Terus aduh takut nih gimana ya karena apa-apa udah ditanggung sendiri gitu kan. Tapi aku bersyukur banget selama pandemi ini berjalan, Tuhan selalu tolong aku gitu. Gak pernah sedikit pun ngerasain yang tadi ditakutin itu. Jadi Tuhan kayaknya selalu kasih jalan, Tuhan selalu buka jalan. Jadi aku bisa terus merasakan berkat Tuhan nyata di dalam hidup aku sih. Gitu. Sebenarnya yang mama nyanyiin sih yang Tuhan sanggup. Karena pas pertama kali dengar terus baca liriknya terus dipelajari, didengerin, terus kayaknya aduh bisa relate banget sama kehidupan aku sih. Gitu. Bahwa emang ya Tuhan selalu menyediakan, Tuhan selalu tolong hidup aku nggak pernah sampai jatuh tergeletak. Tuhan pasti selalu tolong, selalu berkatin aku gitu sih. Engkau kekuatan kami Tuhan. Dan bimbang hatiku, ku arahkan pandanganku hanya kepadamu. Dan Engkau berfirman, memberi pengharapan. Yesus Kristus Tuhanku percaya. Di saat ku lemah dan bimbang hatiku, ku arahkan pandanganku hanya kepadamu. Dan Engkau
Yesus Kristus Tuhanku percaya. Engkau sanggup menyediakan segala yang ku perlu, jauh melebihi dari semua yang ku tahu. Yesus sanggup menjamah dan membaharui hatiku. Hanya Yesus Tuhan kekuatan hidupku. Sungguh Engkaulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Engkau segalanya. Engkau luar